Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Yoga Dichandra, angkatan 2019. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi pewarnaan bakteri dan jamur. Pertama, saya akan menjelaskan pewarnaan bakteri. Sebelum masuk ke pewarnaan bakteri, bakteri sendiri mempunyai 3 bentuk dasar. Yang pertama berbentuk bulat atau kokus, yang kedua berbentuk batang atau bacillus, yang ketiga berbentuk silindris dan lengkung atau spiral. Pewarnaan bakteri sendiri bertujuan untuk memberikan warna pada sel atau bagian-bagiannya, sehingga pada saat dia mati akan lebih mudah dan lebih jelas. Terus pewarnaan bakteri sendiri ada 5, yaitu pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, pewarnaan Gram, pewarnaan Zell-Nelson atau tahan asam. Dan berikut macam pewarnaannya. Selanjutnya, pewarnaan bakteri Gram sendiri ditemukan oleh ahli histologi dan mikrobiologi, yaitu Christian Gram pada tahun 1884. Pewarnaan bakteri Gram sendiri ada bakteri Gram positif, bakteri Gram negatif, dan bakteri Gram variabel. Bakteri Gram positif itu merupakan bakteri yang mengikat pewarna bakteri utama dengan kuat sehingga susah luntur. Bakteri Gram negatif sendiri bakteri yang mengikat pewarna bakteri utama dengan lemah sehingga mudah luntur bila ada pewarna bakteri lawan yang terkena. Sementara bakteri Gram variabel sendiri mempunyai sifat intermedier antara Gram positif dan Gram negatif. Terkadang dia menjadi Gram positif dan terkadang dia menjadi Gram negatif. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama ada biakan murni. Yang kedua adalah larutan pewarna bakteri Gram, yaitu ada Gram A, Gram B, Gram C, dan Gram D. Gram A yaitu hakir kristal violet, Gram B mordan lugol iodin, Gram C peluntur aseton, dan Gram D merupakan larutan safranin. Setelah itu yang ketiga ada alkohol 70%, yang keempat ada objek gelas, lampu spiritus, dan jarum OC. Yang kelima ada mikroskop. Setelah itu masuk ke cara kerja. Cara kerjanya sebagai berikut. Ini merupakan hasil pewarnaan dari Gram. Selanjutnya kita masuk ke pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur sendiri mempunyai 6 macam maksud saya, yaitu pewarnaan KOH, pewarnaan LPCB, pewarnaan periodik asid, pewarnaan hematoxylin eosin, pewarnaan GMS-HE, dan pewarnaan GMS. Pada kali ini saya akan mengambil pewarnaan jamur KOH karena lebih mudah dan lebih sederhana. Tujuan pewarnaan KOH ini sendiri yaitu untuk melakukan pewarnaan KOH terhadap sediaan yang berasal dari spesimen klinik. Dan alat dan bahan untuk pewarnaan KOH sendiri, yang pertama ada objek gelas, kedua ada cover glass, yang ketiga ada lampu spiritus, yang keempat ada jarum OC, yang kelima ada mikroskop, yang keenam ada pipet tester, yang ketujuh ada jarum inokulasi. Dan bahannya yaitu sediaan cairan vagina dan larutan KOH 10%. Setelah itu ada cara kerjanya. Yang pertama, ambil 1 tetes larutan KOH 10% menggunakan jarum OC dan kemudian letakkan pada objek gelas. Setelah itu panaskan jarum OC. Yang ketiga, ambil spesimen klinik yang sudah tersedia, kemudian campurkan dengan KOH 10%.
pada objek glass tadi. Kemudian panaskan kembali jarum OC. Setelah itu sediaan ditutup dengan cover glass. Panaskan beberapa saat di atas spiritus. Kemudian sediaan akan siap dilihat di bawah mikroskop mulai dari pembesaran 10x10 hingga pembesaran 10x45. Dan ini merupakan hasil pewarnaan jamur KOH. Bila positif, dia akan ada HIPA dan spora pada gambar ini. Dan bila dia negatif, dia tidak ada gambar atau tanda-tanda spora dan HIPA. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.